Lukas 16 ayat 10. Tapi bagaimana perkara-perkara yang besar itu adalah apabila kita kamu suruh tuh budak-budak kecil untuk berdoa. Biarpun tidak kasunung, bahasanya tetap juga berdoa kan. Tidak pula gelak-gelak ikut doa. Kalau budak-budak ni banyak kita berdoa. Bilang ya kan? Biar kamu itu kasarnya. Biarpun bilangnya Tuhan Yesus itu tidak kasunung, Tuhan Yesus bilangnya kan? Tuhan dengar. Sebab dia anak kecil kan. Apalagi kita ini orang-orang yang besar ini sudah dididik dalam firman Tuhan. Berdoa pun kita tidak pandai, kan? Kita harus belajar. Biarpun dia ketawa-katawi, kau punya doa itu balik-balik bilang. Tapi ingat kata firman Tuhan kan, kalau kita berdoa jangan bertele-tele. Maksudnya apa itu bertele-tele itu? Balik-balik kata. Itu kata. Maksudnya apa? Ataupun dia bercakap panjang-panjang doanya tapi dah juga sampai-sampai. Biar pendek dalam firman Tuhan itu kan. Yang penting kita punya doa itu sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Itu adalah kesetiaan kita, kerelaan kita. Saya ingat dulu waktu saya masih macam begini dengan adik, masih masih sekolah rendah lah, janganlah bilang macam begini kan, tidak boleh. Sekolah rendah dulu, kalau kami ikut Caroline, kasukan kami ikut Caroline. Kalaupun pula kamu berdoa Yesus, amin. Apa kamu mau doa? Nanti kamu jalan Tuhan berkati makanan ini. Belum kamu berjalan. Jadi kita harus belajar berdoa. Harus belajar berdoa. Karena apa yang dikatakan dari firman Tuhan ini, berdoa itu adalah perkara yang kecil, kan? Berdoa saja. Kalau bilang pemimpin tadi, oke, kita lihat kehidupan kita. Banyak orang, saya nampak saya lihat penampilan pasta itu kan, pasta itu rambutnya, bukan. Kalau kita hanya asik-asik menilai orang lain, asik-asik menilai orang lain, bilalah kita mau maju. Kampunganlah kita. Kampungan lagi. Nanti kamu pikir dia dikaya. Kenapa orang kampung itu tidak bergaul sama kita? Sebab pikirannya orang kampung. Tapi apa bilang Pastor Jalbino? Walaupun kita tinggal di kampung, walaupun kita tinggal di Bantar, tetap status kita orang kampung. Tapi pikiran itu janganlah pandai dulu semua. Kita harus setia di dalam perkara yang kecil, sehingga kita boleh setia di dalam perkara yang besar. Tetaplah setia melayani Tuhan. Kata firman Tuhan kan, apa dia berkata? Jadi payahmu tidak sia-sia. Kalau asik kamu menilai orang lain, sampai mati pun kamu orang nih mati. Kenapa mati? Kenapa dia mati? Dia mati sakit menilai orang dia terus. Nah, bahwa kamu dicakap begitu, kenapa orang itu mati? Nah, waktu seminar itu bilang, sebelum kamu mati, jangan hanya mau menilai orang. Tapi kata firman Tuhan, kenapa kita bilangnya menggunakan mata kita untuk menilai orang lain saja? Dia kan kata firman Tuhan itu, tapi kita tidak pernah menilai diri kita sendiri.
Mengapa kita harus berbuat baik? Karena kita mau melakukan perkara-perkara yang kecil, sehingga kita boleh setia di dalam perkara-perkara yang besar. Jadi ingat, kalau kamu tunjuk orang, kasih tunjuk begini, memang kamu kena. Kalau kamu tunjuk begini, kamu tunjuk begini. Terima kasih. Atas berkat-Mu dalam kehidupan saya. Dalam nama Yesus. Amin. Ya, kamu sudah tunjuk Tuhan. Kasih Tuhan. Jadi ajarkan firman Tuhan kita pada hari ini. Belajar setia dalam perkara yang kecil, supaya kita boleh melakukan perkara-perkara yang besar itu di dalam kehidupan kita. Kalau kita boleh menari begini tangan kita, percaya kita juga boleh menari untuk Tuhan. Kalau diampun-ampun kamu begini tidak apa, sebab kamu sudah ingat Tuhan, kan? Kalau kamu menari begini kamu tidak apa. Hai, karena kamu menari begitu lah. Kasih tahu sejak saya ingat Tuhan. Walaupun saya menari, saya ingat Tuhan. Buat Tuhan memberi saya apa? Memberi saya kekuatan dan tenaga untuk menari lagi. Jadi ingat bahwa semuanya untuk kemuliaan Tuhan. Dan ingat, jangan terlalu menilai orang. Kalau orang menilai pastor-pastor itu bilang, siapa begini. Tegur mereka. Jangan kau bilang, siapa itu begini. Kan? Membawa. Membawa. Yang dibawanya pastor tuh. Enggak. Kan? Kau bilang si pastor tuh bilang, gak betul, gak penting kurang. Masa pernah nampak orang? Ataupun ke jalan kau, ay kenapa juga orang normal itu. Karena kamu tengok Tuhan, begini juga ke kamu. Dapat Tuhan juga nampak kita apa kita buat. Tuhan nampak kok. Apa yang kita buat di dalam dunia ini, Dia nampak. Dia berkata, salai rambut pun dia bilangnya dia boleh hitung. Kalau kita tidak boleh hitung, kita bilang, tapi Tuhan. Jadi setiap apa yang kita lakukan di dalam dunia ini, Tuhan tahu. Tuhan nampak. Apa yang kita rasakan kehidupan kita, di dalam kehidupan kita ini, apapun perkara-perkara yang sudah kita alami, Tuhan tahu apa yang kita rasakan. Dia tahu apa yang kita rasakan, kan? Walaupun mungkin kita sakit hati, Tuhan tahu apa yang kamu rasakan. Tapi belajar untuk tetap setia kepada Tuhan. Apa bilang itu? Bunga kan? Layu nggak bilang? Manusia kan mati. Jadi jangan kamu takut cakap mati. Jangan bilang kamu ini mati lah. Memang kamu kena pukul mulutmu. Tapi bilang orang mati meninggalkan nama baik. Kalau orang sebut-sebut nama kamu, si Amit itu bagus masa hidupnya. Kalau aku ingat apa namanya tuh, si Amit bilang sama si Bros, kau ini macam belajar untuk meninggalkan nama. Apa bilang apa? Berharga di mata Tuhan. Dia bilang kan, daripada emas dan permata, dia bilangnya lebih baik disayang orang daripada dibenci orang. Dia bilang. Nanti bilang, kenapa dia mati? Hai nak, kenapa dia mati? Gini gaya, dia bagus waktu dia dalam dunia. Bilang kan, tidak bagus lah pula
bilang namanya. Anak siapa tuh? Ya anak si Anu. Anak si Anu bilang. Bukan dia sebut kenapa dia mati, dia bilang. Dia sebut ibu bapaknya. Kan? Kenapa si Anu begitu? Seingat saya, apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, bukan itu yang membuat kita lemah, tidak kuat. Tapi segala perkara yang kita alami di dalam kehidupan kita membuat yang kita kuat, membuat yang kita berhasil, membuat yang kita tetap setia kepada Tuhan. Mari kita bangkit berdiri. Kekuatan di jiwaku, ketenangan di batinku, ada